Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya Sima Perwira bisa hadir menjumpai Anda dalam acara Rembuk Jawa Timur Garda TV dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Kali ini kita akan membahas mengenai generasi Z dan krisis spiritual dan solusinya seperti apa dari perspektif Islam. Tentu saja pemirsa, Gen Z sekarang ini erat sekali kaitannya dengan teknologi, inovasi, karena memang mereka bertumbuh di dunia tersebut. Namun di balik keunggulan adaptasi dari teknologi, Gen Z ini menghadapi tantangan yang luar biasa ternyata. Yang begitu kompleks seperti krisis identitas, lalu juga tekanan sosial, dan meningkatnya kecemasan mental akibat ekspektasi tinggi di era modern. Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan Komisi E DPRD Jawa Timur dari fraksi Gerindra dan juga Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, anggota Banggar, dan dari Dapil 11 yaitu Kabupaten Nganjuk, Madiun, dan Kota Madiun. Beliau adalah Dr. Andes Haji Imam Makruf, MM. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan beliau ini juga aktivis di pendidikan begitu ya. Aktif sekali dalam pendidikan, concern sekali di dunia pendidikan terutama di wilayah Jawa Timur, pemirsa. Dan Pak Ma'ruf melihat kondisi generasi Z sekarang ini yang begitu masif sekali tantangannya, erat sekali tantangannya dengan teknologi, dunia digital, seperti pisau bermata dua. Ada plus, ada minusnya. Tapi seperti apa nih melihat generasi muda di Jawa Timur, Pak Ma'ruf? Saya melihat bahwa generasi Z hari ini di Jawa Timur lagi mengalami krisis yang luar biasa menurut saya. Bahwa anak-anak muda hari ini sudah melupakan, sudah kelihatan sekali meninggalkan pemahaman keagamaan yang telah dirintis oleh orang tuanya, artinya tokoh-tokoh agama yang selama ini. Generasi Z hari ini tawaduknya, kesopanannya ke orang tua sudah mulai luntur. Pemahaman keagamaan yang diajarkan ini juga tidak mampu membentengi dirinya untuk berkehidupan di dalam masyarakat. Saya jadi ingat kalau dari sisi kacamata agama, dari kacamata agama Islam khususnya, karena Mbak Sima tadi menanyakan dari sisi sudut pandang Islam. Di dalam Islam itu ada sebuah kata yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, alimu auladakum wa ahsinu adabahum. Kata-kata ini mengajarkan Nabi Muhammad SAW, ajarilah anakmu, tidak sampai berhenti di situ, tapi perbaikilah akhlaknya. Nah, krisis moral, krisis pemahaman keagamaan, atau anak-anak tidak lagi mampu mengimplementasikan keyakinan keagamaan yang dia miliki. Baik teman-teman dari Muslim maupun dari teman-teman agama yang lain. Nah, ini menjadikan bahwa dampak daripada krisis moral, krisis keyakinan, krisis keagamaan yang dimiliki oleh anak-anak muda hari ini, khususnya di Jawa Timur ini, berakibat sangat fatal bagi kemajuan generasi kita di masa ini. Ada banyak sekali pendekatan, Pak, sebenarnya ya, terkait dengan untuk membenahi atau menjadi solusi krisis moral di generasi muda. Tapi mengapa krisis moral ini perlu didekati atau mengenai solusi dari Islam sendiri, perspektif Islam sendiri menjadi suatu kajian yang tepat bagi generasi muda sekarang, Pak? Nah, dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan yang lain. Kalau saya pendekatannya bahwa ada 3 hal yang harus sinergi. Masyarakat, keluarga, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan, apakah itu formal, pondok, pesantren, maupun yang lain, tanpa ada sinergi dengan masyarakat dan keluarga, susah mampu mewujudkan anak ini menjadi berkualitas. Susah.
bahwa kadang-kadang anak-anak disekolahkan, sekolah agama misalkan. Iya. Waktu sekolah itu kan pendek, Mbak Sima. Waktu di sekolah itu pendek, hanya beberapa jam lah di sekolah. Waktu yang paling panjang adalah di masyarakat dan di keluarga, di rumah. Nah, dari sekolah ke rumah, di rumahnya apa yang terjadi? Ini nggak pernah dipikir. Nah, sementara orang-orang kita dari faktor ekonomi, faktor apa, kan sibuk bekerja. Betul. Ya, sibuk bekerja. Maka tidak ada waktu sama sekali untuk mendidik anak-anaknya atau mengajari anak-anaknya, untuk mengarahkan anak-anak untuk berbuat. Nah, ini waktu yang panjang di sekolah paling pagi sampai jam 12. Ya. Sore, siang sampai malam, apa yang akan terjadi? Nah, pengaruh HP ini, pengaruh HP yang luar biasa ini pada anak-anak. Pengaruh HP yang luar biasa, sehingga apa materi-materi yang diajarkan anak-anak dari kecil ini sehingga tidak mampu masuk ke dalam diri anak, sehingga tidak mampu apa sifat apa perilaku anak ini menggambarkan ajaran-ajaran moral agama yang dia yakini. Ini yang saya melihat seperti itu. Sehingga ini di masyarakat sudah pengaruh lingkungan yang luar biasa keras, pengaruh lingkungan di masyarakat yang luar biasa keras. Sementara keluarga tidak mampu memfilternya. Dengan kata lain berarti sebenarnya benteng utama dari anak-anak kita itu adalah di rumah terlebih dahulu. Betul. Pendidikan akhlak tuh harus dimulai dari rumah dulu, Pak. Betul. Nah, sementara kalau kita amati sedikit anak-anak yang ditaruh di lembaga-lembaga pendidikan yang budi atau pondok pesantren. Lebih banyak mereka yang sekolah-sekolah formal tidak belajar agama. Sementara kondisi sekarang, pengaruh HP, pengaruh apa itu dan sebagainya itu kan luar biasa. Nah, kita bayangkan porsinya itu tidak seimbang. Porsi pendidikan anak untuk pembentukan karakter anak ini kecil sekali. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa mereka terbentuk oleh lingkungan yang memiliki porsi sedikit pengajaran keagamaan. Maka inilah yang kemudian disebut krisis spiritual. Ketika proses anak-anak menjadi dewasa, maka kedewasaan anak ini tidak lagi diisi oleh pemahaman-pemahaman keagamaan yang cukup. Karena tidak di pesantren, hanya mengenyam pendidikan formal, mereka mendapatkan pelajaran agama hanya berapa jam? Seminggu mungkin nggak sampai 2 jam. Betul. Kita bayangkan anak yang dalam situasi era kayak begini, anak hanya mendapatkan materi pelajaran agama seminggu 2 jam atau 1 jam lah katakan. Betul. Kita nggak bisa bayangkan dalam perkembangan yang modern yang luar biasa seperti ini, pengaruh-pengaruh lain luar biasa seperti ini, mereka hanya sedikit sekali mendapatkan porsi pemahaman keagamaan. Apalagi mereka sekolah formal, pelajaran agamanya sedikit. Kita bayangkan. Ini yang saya melihat seperti itu. Baik, tapi kan di era sekarang nih Pak, kita tahu harus bersinggungan dengan yang namanya teknologi. Apalagi sekarang AI juga sudah mulai masuk ke dalam kurikulum pendidikan anak sekolah dasar begitu Pak. Wacananya demikian begitu. Lalu bagaimana menurut jenengan ini agar akhlak melalui pendekatan Islami bisa selaras dengan adanya pengajaran di kurikulum yang berbasis AI tadi ini Pak? Nah, betul. Saya memberi masukan lah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan, atau kepala-kepala daerah, itu harus memberikan porsi yang cukup atau anggaran yang cukup kepada lembaga-lembaga pendidikan, baik itu formal maupun swasta.
itu membersihkan porsi yang cukup dan anggaran yang cukup. Kalau kita mau concern, mau menyiapkan generasi Gen Z kita, generasi yang betul-betul baik. Itu tidak hanya sekedar bahwa gurunya, tapi perangkat-perangkat yang menunjang terhadap pendidikan itu juga harus dipikir. Nah, ini tidak lepas dari anggaran-anggaran pendidikan baik di provinsi maupun di pusat. Misalkan, kalau di pesantren jelas. Nah, kalau di Jawa Barat tadi menyinggung Mas Dedi, Pak Dedi Mulyadi itu, anak-anak yang krisis moral ini tadi dimasukkan ke barat. Di Jawa Timur ini basisnya pesantren, Pak. Basis pesantren. Hampir sama saya kira. Kembalikan anak-anak ini kepada pesantren, khususnya yang Islam. Mungkin dari yang teman-teman Nasrani ya kembalikan. Barak ini ya lebih bagus pesantren daripada barak. Kalau di pesantren mereka diajari moral, pelajaran agamanya cukup, tidak lagi 1 jam seperti memang. Mereka pulang dari sekolah, masuk pesantren. Nah, di pesantren ini mereka digembleng pendidikan agama yang mereka tidak lagi kumpul dengan anak-anak yang liar, yang tidak pernah mengenyam pendidikan keagamaan. Nah, tentunya bahwa menurut saya harus ada anggaran yang cukup. Kalau perlu ya ditambahi. Saya sepakat di badan anggaran bahwa di dinas pendidikan itu ditambah. Yang penting bahwa anggaran itu betul-betul difungsikan untuk peningkatan kualitas pendidikan anak. Ya. Tahun 2045 pemirsa, Indonesia diproyeksikan akan menjadi negara maju dan kelebihan demografi penduduk yang didominasi oleh generasi Z ini diharapkan mampu memberikan peluang-peluang positif bagi Indonesia. Namun kalau misalkan kita melihat generasi zaman sekarang ini bukannya menjadi Indonesia emas tapi malah menjadi Indonesia cemas. Nah, tadi ada solusi dari Pak Ma'ruf nih. Kalau di Jawa Barat ada barak militer yang dijadikan sebagai solusi bagi pemerintah daerah sana ya Pak ya, untuk menggembleng, untuk mengarahkan anak-anak yang punya krisis moral. Nah, kalau di Jawa Timur tadi ada pondok pesantren seperti yang jenengan sampaikan di segmen sebelumnya Pak. Seperti apa Pak proyeksinya? Kenapa bisa pondok pesantren ini kemudian menjadi solusi yang efektif, optimal bagi penggemblengan mental karakter generasi-generasi kita, Pak? Ya, di Jawa Timur itu ribuan, Pak. Pondok pesantren di Jawa Timur itu udah ribuan. Nah, hampir penduduk di Jawa Timur itu didominasi oleh kalangan Nahdliyin. Nahdliyin itu Nahdlatul Ulama itu basisnya di pondok pesantren. Ya. Nah, pondok pesantren di Jawa Timur sudah saya melihat suatu yang variatif, yang modern, yang salah, itu lengkap. Sebenarnya ini sudah tersedia buat masyarakat. Masyarakat yang menginginkan anaknya masuk di pondok pesantren modern, siap, ada, banyak. Ulum, Gontor, itu banyak. Pondok-pondok yang bernuansa salaf juga banyak. Dan sekarang saya melihat pondok-pondok di Jawa Timur itu sudah membentuk juga lembaga-lembaga pendidikan formal. Yang juga tidak kalah dengan lembaga pendidikan formal yang ada di luar pondok. Dan mereka sudah bersaing betul. Bahkan di perguruan tinggi negeri di Indonesia, di UGM, UI, banyak jebolan-jebolan pondok pesantren yang sudah masuk di sana. Dan tidak kalah. Tidak kalah mereka. Tidak kalah. Nah, ini saya kira menjadi suatu solusi yang tepat bagi masyarakat untuk mendidik, memasukkan anaknya. Bukan saya ini promosi, bukan. Tapi melihat seperti Mbak Sima tadi mengatakan bahwa ini Indonesia cemas, bukan Indonesia emas. Gitu kan. Karena krisis moral, krisis agama ini sudah luar biasa. Masyarakat kita sudah luar biasa kita melihat bahwa ada pelanggaran-pelanggaran asusila di sekolah-sekolah ini terjadi, dan itu
tidak hanya lagi di sekolah SMA yang notabene tidak ada, tapi juga sekolah-sekolah agama, madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, itu sudah banyak dan sudah kayak tidak ada bedanya. Nggak ada bedanya lembaga pendidikan madrasah aliyah dengan SMP, kenakalan remajanya lah, kenakalan anak-anaknya lah. Lembaga aliyah, sekolah aliyah dengan SMA sudah tidak ada bedanya menurut saya. Mirip-mirip lah, Pak. Bahwa kenakalan krisis moralnya itu hampir sama. Karena mereka tidak punya basic pesantren. Nah, kalau pesantren beda. Tentu seperti Kang Deddy masuk di Barat. Kalau pesantren ada aturan-aturan yang ketat. Mereka anak-anak keluar tidak bebas. 24 jam mereka hanya diselingi tidur aja, tapi belajar full. Belajar full mereka. Malam dia belajar, sore dia belajar agama. Ada macam-macam, ada kelasnya macam-macam. Ini adalah model menurut saya, model menyiapkan apa yang di dalam dunia pewayangan itu seperti masuk di kawah Condro di Muko. Ini menarik menurut saya, menarik dalam era seperti ini. Makanya dalam era yang hari ini bahwa moral itu menjadi suatu yang penting, menjadi suatu yang penting di dunia politik, di ekonomi. Ini, ya, koruptor-koruptor kita itu juga agamanya krisis moral. Itu bukan orang bodoh, orang pinter, sarjana semua, Mbak. Ya, koruptor kita. Itu juga ada orang mencabuli, ya, ustadz mencabuli. Ini juga bukan orang pinter, orang pinter. Maka saya agak mengutip apa yang dikatakan Margaret Thatcher, knowledge will give you power, but good character will give you respect. Margaret Thatcher mengatakan bahwa ilmu pengetahuan jadi kita kuat, tapi akan lebih hebat kalau kita punya karakter, karena karakter itu menjadikan kita itu terhormat. Nah, bangsa ini saya melihat, ya, makanya ada, kalau Pak Mahfud bilang bahwa ada bahasa sama manusia aja tidak takut, apalagi sama Tuhan. Dan itu sudah terjadi di anak-anak. Anak-anak kita, anak-anak Gen Z kita sudah tidak takut. Melakukan apa saja sudah. Karena itu kan. Nah, kawah Condro di Muko di Jawa Timur, baraknya Jawa Timur ya pondok pesantren. Ini pilihan. Sebenarnya sekarang mindset masyarakat sudah mulai seperti itu. Nah, cuman ini kan harus ada sosialisasi. Jawa Timur harus menyiapkan DPR menyiapkan bahwa sosialisasi itu menggiring masyarakat untuk kembali bagi yang anak-anaknya yang beres, pemahaman keagamaannya yang kurang, ini masuklah ke pesantren. Di Pondok Metal di Pasuruan itu saya kira salah satu solusi. Pondok Metal di Pasuruan bersolusi menyiapkan anak-anak yang moralnya sudah karu-karuan, coba dikembangkan. Sama masukkan pesantren. Kalau di Jawa Timur masuk di pesantren, bukan ke barat. Baik. Ini kalau saya berbicara dengan Gen Z begitu Pak ya, atau anak-anak muda zaman sekarang, mereka tuh punya perspektif yang berbeda dari orang kebanyakan. Mereka cenderung ingin menyelesaikan masalah sesuai dengan keinginan mereka, karena mereka merasa mampu menyelesaikan masalah mungkin secara instan, punya caranya sendiri Pak. Tapi kan nggak bisa seperti itu Pak ya. Tadi sempat disampaikan oleh Pak Ma'ruf bahwa kita itu perlu menikmati proses untuk menjadi seseorang yang sukses. Nah, kemudian bagaimana pendekatan yang seharusnya dilakukan oleh para orang tua? Karena tadi kan Bapak menyampaikan bahwa krisis moral itu bukan tanggung jawab satu orang saja, tapi bersama. Keluarga iya, masyarakat juga, kemudian lembaga pendidikan juga. Pendekatan apa Pak yang perlu dikaji? Apakah perlu dari Komisi DPRD Jawa Timur ini kemudian mendorong peran tokoh agama, guru ngaji, atau ustadz milenial nih Pak, agar bisa menyentuh hatinya para Gen Z? Ya, ini yang perlu disadari oleh menjadi PR kita semuanya,
bahwa tokoh-tokoh masyarakat harus mampu memberikan sosialisasi, memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa proses itu tidak bisa ditinggalkan, bahwa akan menjadi apapun dia, menjadi dosen, menjadi pengusaha, menjadi politisi, menjadi hakim, bahwa ada proses. Ini yang tidak pernah disadari oleh generasi Gen Z. Mereka maunya instan, ya kan? Yeah. Maunya dulu kayak instan, nggak mau susah tapi cepat dapat, gitu aja. Anak-anak muda hari ini sekarang, dan itu sudah terbentuk. Jangankan di masalah ini, mereka mau makan aja kan, nggak mau mereka pergi naik motor kedua, mereka pakai Grab dari GoFood, ya datang sendiri. Mereka nggak mau susah anak-anak hari ini. Ini yang kemudian menjadi mereka terbentuk karakternya seperti ini. Dalam hal apapun mereka maunya tidak mau susah. Padahal proses itu menjadi sesuatu yang bagi seorang yang mau berhasil itu wajib. Tidak mungkin mereka akan menjadi orang yang berhasil tanpa adanya proses. Itu sudahlah dipelajari dimanapun. Dimanapun mereka akan proses. Dan panjang jatuh bangun di dalam dunia. Pengusaha, politisi, apa mereka pasti ngalami itu semua. Nggak bisa kemudian instan ya jadi kayak membalik telapak tangan ini aja. Ini yang tidak pernah disadari oleh generasi Gen Z kita. Nah ini menjadi PR bagi kita, bagi orang tua, bagi tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah daerah harus ada regulasinya. Mengajarkan kepada apa? Bahwa bagaimana membentuk anak-anak ini menyadarkan bahwa ini ada proses. Contoh saya punya pondok di sini, bahwa semua yang ada di sini ketika sudah tamat SMA sudah saya latih kerja. Semua mahasiswa yang di sini saya latih kerja. Tidak bisa kamu nanti keluar kuliah mesti kamu akan bingung. Semua anak-anak yang nempat di pondok saya ajari kerja. Kuliah dia sambil kerja. Ini menjadi terbentuk dirinya nanti. Menjadi terbentuk, akan menjadi orang kuat. Ini yang nggak pernah disadari. Nah, saya menyayangkan bagi orang-orang yang berhasil kemudian jadi orang kaya. Menyayangkan betul. Mereka kasih sayangnya kepada anaknya ini terlalu memanjakan. Ketika kaya dibelikan mobil. Coba kasus-kasus di Indonesia. Anak-anak orang yang kaya, pejabat-pejabat yang ambil uang, kemudian anak itu dimanjakan, diberi Rubicon apa. Coba lihat. Adakah yang berhasil? Pasti berujung pada masalah. Baik masalah hukum, masalah pembunuhan, masalah apa yang terjadi. Ya. Banyak itu, coba kita kaji. Ini karena orang tua, cara mendidiknya anaknya. Ketika berhasil, ya anak harus mengikuti proses. You berhasil, kamu berhasil, prosesnya bagaimana? Ajarkan kepada anakmu. Saya kagum saya orang Islam, saya punya pondok, kagum dengan Chinese. Mereka mampu memproses anak-anak ini menjadi kuat. Dari sisi ekonomi. Ini yang kita lengah. Mampu memproses anaknya itu untuk menjadi berhasil itu berproses. Ini yang harus menjadi catatan bagi siapapun. Ya. Nah, bagaimana nanti Jawa Timur juga lembaga-lembaga pendidikan formal, lembaga-lembaga pendidikan pesantren itu juga mampu mencetak anak-anak ini berproses. Tidak hanya sekedar memberikan materi-materi pelajaran, tapi mereka berproses. Dilatih mereka ketika pesantren ngajar kitab, dia mendengar kitab, latih dia, sekali-kali dia suruh ngajar. Perlunya
pendidikan karakter pemirsa ditanamkan kepada generasi muda agar mereka tidak hanya sekedar pintar secara intelektualnya saja, tapi secara emosional. Akhlaknya terbentuk, maka nanti dipastikan insya Allah akan sukses ke depannya. Begitu ya Pak? Iya, iya betul. Baik, tapi saya juga penasaran nih Pak, karena jenengan ini kan concern sekali di pendidikan, kemudian melihat bahwa generasi sekarang ini punya krisis moral, kemudian Anda menawarkan solusi perspektif Islam untuk mengajarkan atau menggembleng para generasi-generasi muda ini. Ini ada temuan apa Pak sebenarnya Pak di dapilnya jenengan nih? Ya, sekitar berapa ya, 7 bulan yang lalu, saya itu ada temuan yang menurut saya aneh. Biasanya kenakalan anak-anak remaja itu di Nganjuk itu ada temuan beberapa sekitar 7 bulan yang lalu kalau tidak salah ya, itu ada perkawinan dini. Nah, perkawinan dini yang di luar tentunya nikahnya kan harus nikah siri karena belum cukup umur gitu. Ya. Nah, saya menjadi kaget ketika anak-anak yang mengalami seperti itu di daerah pinggiran. Daerah pegunung, daerah gunung, daerah lereng-lereng gunung. Saya jadi heran. Kenapa kemudian kok bukan lagi anak-anak di kota? Gitu kan. Setelah kita selidiki, kita analisa, ternyata orang-orang gunung itu kerja pagi, pulangnya sore. Sudah bawa. Nah, mereka punya anak. Dia punya anak, anaknya sekolah. Nah, di sekolah dengan kurikulum merdeka dia akan bawa. Temuan saya. Nanti ada solusi. Nah, dia bawa HP. Karena di situ setelah dia bawa HP, ada kerja kelompok, gitu kan, lain jenis. Apa yang terjadi ketika di rumahnya kosong? Apa yang akan terjadi ketika di rumah kosong, sementara dia krisis agama? Sudah, karena anak-anak usia seperti itu kan, agama itu hanya sekarang menjadi pelajaran saja, tidak masuk ke dalam jiwa. Hanya formalitas. Formalitas, betul. Nah, maka disitulah sudah bebas HP. Nah, menurut saya ini menjadi tantangan, menjadi PR kita semuanya, bahwa pemerintah daerah harus menyiapkan bahwa di daerah-daerah pedalaman itu juga harus disiapkan lembaga-lembaga pendidikan yang notabene menampung anak-anak ini dalam waktu 24 jam. Nah, ini harus. Kadang kita kelemahannya kita ngirim ustadz, kita ngirim di daerah-daerah pedalaman, mereka tidak kerasa. Nah, ini pemerintah, maka selamanya kalau ini dibiarkan oleh negara, maka kasus ini tidak akan malah bertambah. Baik, solusi dari jenengan Pak Ma'ruf apa berarti Pak untuk meningkatkan akhlak dari generasi-generasi muda kita? Dari SDM-nya kah? Dari keluarga atau dari mana Pak? Pemerintah Jawa Timur harus mampu memetakan. Pemerintah, saya kira Jawa Timur datanya sudah ada. Kadang-kadang di daerah-daerah pedalaman ini sulit sekali tersentuh pembangunan infrastruktur, pembangunan lembaga-lembaga pendidikan. Ini kadang-kadang ya mereka sampai selamanya lembaga ini sudah wujud keadamihi, ada tapi tidak ada. Jadi kayak ya reot apa gurunya tidak ada. Ini menjadi tantangan. Makanya kalau kemudian Jawa Timur tidak memperhatikan ini, yang diberi, katakan yang dibangun yang apa itu daerah perkotaan saja. Tapi daerah-daerah pedalaman yang sungguhnya ini menjadi prioritas, ini, ya tidak menutup kemungkinan bahwa persoalan ini akan tidak pernah selesai, malah menjadi bertambah. Baik, berarti harus ada evaluasi dalam sistem perekrutan SDM. Betul. Baik. Ya, harus ada sistem perekrutan SDM bagi tenaga-tenaga pendidik, tenaga-tenaga agama, pengajaran agama di daerah-daerah pedalaman. Baik. Ya. Terakhir Pak, terkait dengan pesan gitu kepada pendidik di Jawa Timur, kepada keluarga dan juga masyarakat di Jawa Timur ini bagaimana Pak untuk menghadapi tantangan krisis moral? Saya pesan ya kepada masyarakat di Jawa Timur khususnya,
Kalau di Jawa Barat kita ada pesantren, maka orang tua jangan pernah khawatir menyekolahkan anak-anaknya kepada pendidikan di lembaga pendidikan pesantren. Karena itu jawaban bahwa moral menjadi suatu pilihan. Moral menjadi hari ini, moral menjadi suatu pilihan. Bukan pinter saja. Pinter yes, tapi moral menjadi sesuatu yang menjadi jaminan anak itu menjadi baik. Pinter nyopet, pinter korupsi, pinter maling kan bisa saja gitu aja ya. Iya, pinter nyopet, pinter maling, pinter apa bisa saja. Tapi kalau dia punya karakter, dia akan menjadi. Nah, negara ini butuh itu. Hari ini yang dibutuhkan negara adalah itu. Baik. Tanpa itu negara. Ya. Baik, tentu saja ini merupakan tanggung jawab kita bersama, perlu adanya sinergitas sekali lagi dari masyarakat, keluarga, dan juga lembaga pendidikan begitu ya, biar tidak hanya dilimpahkan kepada satu lembaga saja begitu. Baiklah, terima kasih Pak Ma'ruf sudah bisa berbincang-bincang bersama kami di Rembuk Jawa Timur Garuda TV yang merupakan dipersembahkan dari DPRD Jawa Timur. Tentu saja tadi ya pemirsa diingat solusi dan juga pesan dari Pak Ma'ruf, semoga ke depannya para generasi muda ini bisa menjadi generasi yang tangguh dan bukan generasi strawberry atau strawberry generation ya, yang disentuh dikit langsung lemah. Saya Sima Perwira pamit, sampai jumpa di Rembuk Jawa Timur Garuda TV.